Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Safety perkenalkan nama saya Dimas Rahman Maulana, NIM 15211171336. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Airlangga, Fakultas Vokasi, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang identifikasi potensi bahaya dan risiko pada aktivitas pekerjaan. Dalam melakukan suatu pekerjaan, hendaknya kita harus memerhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak hanya untuk bekerja di ruang lingkup industri, namun kegiatan sehari-hari harus tetap kita perhatikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengenal istilah-istilah K3, yaitu hazard dan risk. Apa sih hazard dan risk? Hazard adalah semua sumber situasi atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Definisi ini didasarkan pada OSAS 18.0001 tahun 2007. Secara singkat, hazard bisa kita kenali dengan sumber potensi bahaya. Lalu, bagaimana dengan risk? Risk adalah peluang tinggi, sedang, rendah, atau kemungkinan seseorang terkena bahaya, sehingga terjadinya kecelakaan akibat hal tersebut dalam periode tertentu. Secara singkat, risk bisa kita kenal dengan resiko akibat potensi bahaya. Setelah kita mengenali dua istilah dalam ketiga, alangkah baiknya kita juga mengenali macam-macam hazard. Apa saja sih macam-macam hazard? Yang pertama adalah mekanik, kedua fisika, yang ketiga kimia, yang keempat biologi, yang kelima ergonomi, dan yang keenam psikologi atau psikososial. Setelah kita mengenali macam-macam hazard, kita juga harus mengenali 5 hierarki pengendalian resiko. Apa saja sih? Yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan, menyingkirkan, atau meniadakan potensi bahaya di lingkungan kerja. Yang kedua, substitusi. Substitusi adalah mengganti mesin, alat, atau barang dan bahan yang berbahaya dengan yang lebih aman. Modifikasi engineering, yaitu langkah di mana menambahkan komponen atau memodifikasi alat, mesin, atau tempat kerja menjadi lebih aman. Lalu administrasi, yaitu pemberian arahan, rambu-rambu, atau pelatihan pada tempat kerja. Yang terakhir, APD atau alat pelindung diri. Pemberian alat pelindung diri kepada pekerja supaya aman saat melakukan pekerjaan. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk melakukan identifikasi di suatu perusahaan pembuatan pupuk, yaitu di CV Mega Organo Fertilizer yang berada di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya melakukan produksi pupuk, namun perusahaan ini juga memiliki bengkel pengelasan dan pemolesan untuk kerangka truk, tangki truk, dan perbaikan komponen truk. Pada kesempatan ini, saya hanya mendapatkan beberapa dokumentasi ketika para pekerja melakukan produksi. Namun, dikarenakan satu dua hal,
Di kesempatan kedua, saya mendatangi pabrik. Aktivitas produksi sedang dihentikan sementara. Untuk aktivitas yang kedua, saya mengidentifikasi kegiatan pemolesan tangki truk di bengkel truk dan pengelasan pabrik pupuk CV Mega Organo Fertilizer. Untuk aktivitas kedua, saya mengidentifikasi aktivitas pemolesan tangki truk. Hazard mekanik. Hazard mekanik pada kegiatan ini adalah piringan plat alat pemoles yang berputar dan tajam. Untuk resikonya, bagian tubuh pekerja bisa terluka seperti luka goresan hingga luka sayatan yang dalam. Pengendalian resiko. Eliminasi. Menghilangkan piringan pemoles yang menjadi sumber bahaya. Substitusi. Mengganti piringan pemoles dengan bahan plat dengan piringan pemoles yang berbahan nilon. Modifikasi engineering. Memberikan pelindung atau cover pada bagian batas piringan dengan alat untuk melindungi tangan pekerja dari goresan piringan. Administrasi. Memberikan arahan kepada pekerja bagaimana metode pengerjaan yang baik dan juga penggunaan alat yang benar. APD. Penggunaan safety glove sangat dibutuhkan untuk pekerja ini supaya tangan pekerja terlindungi dari potensi bahaya yang ada. Untuk hazard mekanik yang kedua yaitu pijakan kaki pada balok besi yang berkarat. Resikonya adalah pekerja bisa terjatuh karena pijakan yang terlalu kecil karena hanya satu balok besi dan juga berkarat yang mudah rapuh dan bisa menyebabkan pekerja terjatuh. Pengendalian resiko. Eliminasi. Menghilangkan balok besi yang menjadi pijakan para pekerja. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti tangga besi yang kokoh dan kuat. Modifikasi engineering. Pemberian papan kayu yang lebih lebar supaya pekerja lebih leluasa bergerak. Administrasi. Memberikan arahan pada pekerja untuk selalu hati-hati dalam memilih pijakan. APD. Penggunaan safety boots sangat dibutuhkan untuk mengurangi resiko selip. Hazard fisika. Hazard fisika pada kegiatan ini adalah getaran pada mesin pemoles. Risiko yang ada pada kegiatan ini adalah pekerja berisiko terkena tendinitis atau radang tendon karena getaran yang diterima secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Pengendalian resiko. Eliminasi. Menghilangkan sumber getaran yaitu mesin pemoles. Substitusi. Mengganti dengan alat pemoles yang lebih modern yang memiliki holder tambahan. Modifikasi engineering. Pemberian bantalan pada bagian pegangan mesin atau dengan cara menambahkan pegangan atau holder tambahan supaya pekerja tidak langsung memegang pada badan mesin untuk mengurangi intensitas getaran yang diterima pekerja. Administrasi. Memberikan stiker pada badan mesin yang berisi peringatan bahaya getaran berlebih dan memberikan arahan pada pekerja untuk tidak menggunakan mesin terlalu lama dalam sekali waktu bekerja. APD. Penggunaan safety glove untuk mengurangi getaran mesin secara langsung diterima oleh tangan dan juga mengurangi resiko mesin terjatuh karena grip atau cengkraman tangan yang kurang kuat. Hazard kimia. Hazard kimia pada aktivitas ini adalah oli bekas yang menempel pada tangki truk yang sudah bercampur dengan bensin. Resikonya adalah oli bekas mengandung logam berat dari bensin dan mesin kendaraan bermotor. Zat ini
Jika masuk ke dalam tubuh, dapat berakibat kerusakan ginjal, saraf, dan kanker. Pengendalian resiko. Eliminasi. Menghilangkan tangki yang bertempel dengan oli. Substitusi. Mengganti tangki yang dipoles dengan tangki yang lebih bersih dan baru. Modifikasi engineering. Pemberian plastik atau kain pada bagian yang terkena tetesan oli pada tangki. Administrasi. Memberikan arahan kepada pekerja untuk selalu membersihkan tetesan oli yang menempel pada tangki dan juga memberikan pemahaman tentang bahaya kandungan oli bekas jika masuk ke dalam tubuh. APD. Penggunaan safety gloves untuk mengurangi sentuhan langsung tangan terhadap tetesan oli bekas. Pemakaian masker juga perlu dilakukan untuk mengurangi intensitas bau menyengat dari oli bekas. Hazard biologi. Hazard biologi dari aktivitas ini adalah semut merah yang dapat menyengat banyak terdapat pada bengkel. Untuk resikonya adalah gigitan semut merah dapat menyebabkan kulit terasa gatal dan kemerahan. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi pekerja karena bingung dengan rasa gatal yang diterima. Pengendalian resiko. Eliminasi. Menghilangkan sarang semut merah dengan cara memberikan semen atau menutup sarang semut. Substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena sarang semut merupakan hazard alami pada lingkungan pekerjaan. Modifikasi engineering. Memberikan pembatas pada sarang semut supaya tidak mengganggu para pekerja. Administrasi. Memberikan tanda plat atau gambar bahaya di area ini terdapat sarang semut merah yang sebaiknya tidak didekati, disentuh atau dilakukan pemindahan pembatas. APD. Penggunaan safety boots bisa menjaga kaki dari gigitan semut, lalu penggunaan sarung tangan dan juga pakaian berlengan panjang juga dapat meminimalisir semut langsung menggigit kulit pekerja. Hazard ergonomi. Hazard ergonomi yang terdapat pada aktivitas ini adalah posisi bekerja yang duduk atau jongkok ataupun berdiri terlalu lama. Risiko yang dapat terjadi adalah kedua posisi ini jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan nyeri pada otot kaki betis dan lama-kelamaan akan menjadi atau mengalami keletihan. Pengendalian resiko. Eliminasi. Menghilangkan kebiasaan duduk, jongkok, atau berdiri terlalu lama. Substitusi. Mengganti posisi bekerja dengan duduk, dengan kursi, dengan kaki yang lurus. Modifikasi engineering. Pemberian tiang pegangan pada pekerja yang berdiri dan memberikan kursi kepada pekerja yang duduk. Administrasi. Memberikan waktu istirahat yang cukup untuk para pekerja dan juga memberi arahan kepada pekerja untuk melakukan peregangan di sela-sela waktu bekerja. APD. Penggunaan safety shoes yang memiliki bantalan empuk supaya mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pekerja. Hazard psikologi. Hazard psikologi pada aktivitas ini adalah heat stress akibat suhu yang panas. Risiko yang terdapat pada hazard ini adalah suhu yang panas dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada saat bekerja yang berujung pada emosi yang meningkat karena suhu yang terlalu panas. Hal ini dapat menyebabkan risiko kecelakaan pada kerja karena pekerja mengerjakan pekerjaannya dengan asal-asalan. Pengendalian risiko. Eliminasi. Menghilangkan penyebab heat stress seperti mesin truk yang panas. Substitusi. Mengganti alat yang berpotensi menimbulkan heat stress dengan alat yang suhunya lebih bisa diterima oleh tubuh. Modifikasi engineering.
memberikan penutup pada mesin atau menambahkan plafon penutup atap untuk mengurangi terik matahari diterima langsung oleh tubuh. Administrasi memberikan jadwal waktu bekerja yang tepat, menghindari waktu bekerja pada saat siang hari, di mana matahari sedang terik-teriknya dan truk baru datang ke bengkel dengan kondisi mesin masih panas setelah perjalanan yang jauh. APD, penggunaan baju coverall dengan bahan yang dingin, penggunaan safety helmet untuk mengurangi terik matahari yang langsung mengenai kepala. Untuk hazard psikologi yang kedua, yaitu beban target pekerjaan yang berat dengan jumlah hari libur yang lebih sedikit. Resiko pada hazard ini adalah pekerja mengalami stres pada waktu melakukan pekerjaan karena kurangnya waktu istirahat, waktu untuk keluarga. Hal ini dapat menyebabkan pekerja melakukan pekerjaannya tidak maksimal dan juga berpotensi menjadi kecelakaan kerja jika pekerja melamun dan tidak hati-hati pada saat bekerja. Pengendalian resiko. Eliminasi, menghilangkan beban stres pekerjaan yang berat kepada para pekerja. Substitusi, mengganti cara bekerja atau mengganti pola jam kerja yang lebih efisien. Modifikasi engineering, merubah lingkungan kerja yang lebih nyaman untuk pekerja. Contohnya, dengan penambahan speaker untuk pekerja bisa melakukan pekerjaan dengan mendengarkan musik. Hal ini bisa menjaga mood pekerja tetap baik tanpa memikirkan beban kerja yang dilakukan. Administrasi, memberikan waktu libur yang cukup kepada pekerja untuk beristirahat sebelum kembali melanjutkan pekerjaannya. APD, pemberian APD yang lengkap supaya memberikan rasa aman pada pekerja dalam melakukan pekerjaannya.